Hai, apa kabar buat kalian semua yang lagi santai pada hari ini, yang lagi menikmati waktu-waktu istirahat kalian, selamat beristirahat dan tetap santai, relax, enjoy. Yang tidak suka video ini silahkan tinggalkan, yang suka silahkan dinonton, share, bagikan dan like dan semuanya, oke? Jadi buat teman-teman sekalian, hari ini adalah edisi spesial G30S PKI bersama saya Benly. Langsung saja. Jadi buat teman-teman sekalian yang lagi menonton video ini, kali ini kita akan mencoba mereview editan tentang G30S PKI. Kita mencoba menghayati peristiwa-peristiwa sejarah G30S PKI dengan mereview editan-editan video yang kiranya bisa membawa kita mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan kita dan tetap mengucap syukur dan tetap mengandalkan Tuhan untuk kehidupan kita. Langsung saja videonya, oke? Video kali ini saya mereview dari Instagram Vian Den Bos. Vian Den Bos ini dalam Instagramnya dia selalu menceritakan tentang sejarah-sejarah nasional. Jadi buat teman-teman sekalian yang suka tentang sejarah nasional, langsung saja follow Instagram dari Vian Den Bos. Oke, kita langsung ke video reviewnya. Saya Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan. Saya menjadi target operasi G30S PKI karena keberhasilan saya dalam menggagalkan penyelundupan senjata dari RRC untuk PKI guna mempersenjatai Dalam buruh. video ini kita seperti melihat para pahlawan ini bercerita langsung kepada kita tentang kejadian yang terjadi pada 30 September dan tani. Pada malam penculikan itu saya gugur ketika saya sedang memanjatkan doa. Pasukan laknat itu menembaki tubuh saya beberapa kali dan tubuh saya dibawanya ke lubang buaya untuk dimasukkan ke sumur maut itu. Tapi saya rela berkorban untuk negara dan membela ideologi Pancasila. Salam. editannya seperti gambar yang berbicara langsung, seperti memang kita seperti berhadapan langsung dengan para pahlawan ini. Saya Kapten Anumerta Pierre Andries Tendean. Saat operasi Dwi Kora saya mendapat tugas sebagai intel. Setelah operasi itu selesai, saya dipanggil untuk bertugas sebagai ajudan Jenderal Nasution. Saat terjadi pemberontakan G30S PKI itu, dan saat pasukan penculik mengepung kamar saya, dan mereka bertanya pada saya, "Di mana Nasution?" Dan saya menjawab, "Saya ajudan Nasution." Saya tetap dibawa ke lubang buaya karena yang terdengar oleh mereka, saya menjawab, "Saya Nasution," maka dari itu saya dibawa. Tapi saya ikhlas. Dengan musik-musik yang mellow, yang seperti tempo dulu. Jadi kita seperti dibawa ke masa lalu. Saya Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Selain Jenderal Nasution, sayalah orang yang paling diincar PKI. Karena saya tegas menolak dibentuknya Angkatan Kelima. Saat malam penculikan itu, saya dibangunkan oleh anak laki-laki saya dan memberitahu saya bahwa di luar rumah sudah ada banyak sekali tentara. Setelah saya bertemu dengan mereka, saya diminta untuk menghadap ke istana. Dan ketika saya berbalik badan untuk mengganti pakaian, tak lama mereka langsung menembaki tubuh saya dari arah belakang. Biarlah saya berkorban untuk negara ini, sekarang giliran kalian. Dan jangan membiarkan paham komunis berkembang kembali di negara kita ini. Saya Letjen TNI Anumerta Siswondo Parman, salah satu korban G30S PKI yang hidup pada saat saya dibawa ke lubang buaya malam itu. Setelah saya sampai di sana, saya mengalami penyiksaan. Dipukul, ditembak di beberapa bagian tubuh saya tanpa ampun.
Sama seperti halnya Jenderal Yani, saya menolak keras dibentuknya Angkatan Kelima oleh PKI itu. Juga karena saya menolak menekan adanya Dewan Jenderal. Karena itu semua fitnah kejam dari mereka-mereka itu. Saya Aibda Anumerta Karel Satsuit Tubun. Saya satu-satunya pahlawan revolusi dari kepolisian. Pada malam penculikan itu, saya sedang berjaga di rumah Bapak Johannes Laimena. Pasukan penculik itu mengira bahwa rumah Bapak Johannes Laimena adalah rumah Sangat menyedihkan penderitaan yang mereka alami Bapak Jenderal Nasution. demi bangsa Dan dan negara saat kita itu mereka saya berjuang. sedang bertugas jaga di rumah Bapak Johannes Laimena. Dengan brutalnya para pasukan itu langsung merangsek masuk ke rumah Bapak Johannes. Saya yang mendengar keributan itu segera mengambil senjata saya, dan pasukan penculik itu tanpa ampun langsung menembaki tubuh saya. Harapan saya agar generasi penerus bangsa tetap memegang teguh ideologi Pancasila demi NKRI. Saya Maijen TNI Anumerta R. Suprapto. Awal masa pendudukan Jepang, saya pernah dipenjarakan oleh tentara Dai Nippon ketika saya masih menjadi siswa Akademi Militer di Bandung. Setelah proklamasi, saya ikut berjuang melawan tentara Dai Nippon. Dalam operasi itulah saya berkali-kali selamat dari kepungan tentara Dai Nippon. Tapi ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI itu, saya justru gugur di tangan bangsa saya sendiri karena fitnah keji yang dilancarkan komunis itu. Tapi biarlah itu menjadi penutup rangkaian perjuangan saya demi tegaknya NKRI dan ideologi Pancasila. Lanjutkan perjuangan kami dan jangan beri kesempatan untuk komunis berkembang kembali di negara tercinta ini. Saya Letjen TNI Anumerta MT Haryono. Malam itu pasukan Cakra Birawa datang ke rumah saya dan meminta saya agar segera menghadap Presiden Soekarno di istana. Tapi karena kecurigaan istri saya begitu pula dengan saya, lalu istri saya mengatakan pada pasukan agar kembali pada pukul 8. Tapi permintaan istri saya itu ditolak oleh para pasukan pemberontak. Maka dengan segera saya mematikan lampu kamar dan menyuruh istri saya pindah ke kamar sebelah, dan saya menunggu penyerang pertama masuk ke kamar saya. Saat penyerang pertama masuk, saya berusaha merampas senjata yang dipegangnya, tapi saya tertembak oleh penyerang itu. Lalu jasad saya diseretnya keluar melalui pekarangan rumah dan dimasukkan dalam truk yang sudah menunggu di luar rumah untuk dibawa ke lubang buaya dan dimasukkan ke sumur maut itu bersama rekan-rekan saya. Saya Maijen TNI Anumerta Sutoyo Siswomi Harjo. Saya salah satu korban G30 SPK. Kepedihan yang dorang alami kiranya bisa terbayar dengan kita selalu memanjatkan doa buat para pahlawan kita. Dalam keadaan hidup saat saya dibawa ke daerah lubang buaya. Di sanalah saya mengalami penyiksaan hebat, dipukul, dipopor, dan setelah itu mereka menembaki bagian tubuh saya. Setelah itu mereka membuang jasad saya ke lubang sumur itu. Mereka itu memaksakan kehendak mereka dengan memfitnah kami dengan adanya Dewan Jenderal yang akan memberontak kepada pemerintah. Kami ini prajurit TNI sudah disumpah untuk setia kepada negara, maka tak perlu diragukan lagi kesetiaan kami kepada pemerintah dan NKRI. Komunis-komunis itulah pemberontak yang sebenarnya. Saya agen polisi Sukitman. Sayalah penemu lokasi sumur maut lubang buaya sekaligus memberi petunjuk kepada pasukan gabungan TNI saat mencari jenazah pahlawan revolusi itu. Karena pada saat malam penculikan itu saya juga dibawa ke lubang buaya oleh gerombolan pasukan penculik dan sempat ditahan di sana. Tapi saya dibiarkan hidup oleh pasukan pemberontak karena mungkin melihat pangkat saya yang masih rendah dan bukan ancaman untuk mereka. Setelah beberapa lama pasukan gerombolan itu mendiami sekitaran lubang buaya, pasukan pemerintah datang mengepung basis mereka di situ
Dan saya ditemukan oleh salah seorang prajurit TNI ketika saya sedang tertidur pulas di bawah kolong truk karena kepala saya terasa pusing sekali. Akhirnya saya dibawa oleh pasukan TNI dan menjalani beberapa interogasi dengan pihak TNI. Berkat kerjasama yang baik antara pihak TNI dan saya, akhirnya lokasi sumur maut itu ditemukan atas petunjuk dari saya. Oke teman-teman, demikian video reaksi kita dari editan-editan yang sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman sekalian, yang kita dapat ambil hikmah dari video-video tadi adalah bahwa para pejuang kita rela memperjuangkan, rela mati demi negara kita dengan memperjuangkan Pancasila dan memperjuangkan kesatuan Republik Indonesia. Jadi buat kita semua anak-anak milenial yang ada saat ini, bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita, tentunya dengan tetap bertoleransi dengan sesama kita dan menjaga hubungan yang baik dengan siapa saja untuk bisa tetap membanggakan negara kita. Mari kita berlomba-lomba memberikan atau menunjukkan prestasi kita untuk mengharumkan nama bangsa kita. Itulah cara kita dalam era modern ini untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan tetap mempersatukan negara kita. Jadi buat teman-teman sekalian, kiranya video ini bisa menjadi inspirasi buat kita, kiranya video ini bisa bermanfaat buat kita untuk mengamalkan, untuk kita mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan kita yang telah berjuang meninggalkan segala hal-hal pribadi mereka untuk negara kesatuan kita, Republik Indonesia. Selamat menikmati atau selamat menghayati hari ini 30 September, kita mengenang jasa-jasa para pahlawan kita dalam peristiwa sejarah G30 SPKI. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Benny, salam cinta buat kalian semua, bye.